Somewhere only we know. I walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this a place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Hey pemirsa, welcome to the VOA Trending Topic. Indonesia boleh bangga karena memiliki sejumlah pecatur putri yang memiliki gelar Grandmaster Internasional. Salah satunya adalah Irene Sukandar yang juga adalah pemegang rekor muri sebagai atlet putri pertama Indonesia yang meraih gelar Grandmaster Wanita tahun 2008. Saat itu, ia masih berusia 16 tahun. Baru-baru ini, gadis kelahiran Jakarta ini berhasil menyabet juara pertama bersama untuk kategori Master Open dalam Continental Class Championship yang kelima di kota Herndon, negara bagian Virginia. Irene adalah satu-satunya pemenang asal Indonesia, sementara dua pemenang lainnya berasal dari Amerika Serikat dan satu pemenang dari Filipina. Itu adalah salah satu motivasi saya yang memang saya idamkan waktu saya mendapatkan gelar Grandmaster, bahwa gelar tersebut adalah batu loncatan saya untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi. Di usianya yang ke-24 ini, Irene patut bangga dengan prestasinya. Sebelumnya, Irene sudah meraih gelar Women Grandmaster Indonesia yang pertama dan satu-satunya perempuan yang berhasil meraih gelar International Master. Irene mengenal catur ketika berusia 7 tahun, tepatnya tahun 1999. 2 tahun kemudian, ia sudah meraih gelar Master Percasi. Bakatnya dalam dunia catur memang sangat luar biasa. Irene kini fokus dengan pendidikannya di Amerika. Juga aktif bertanding catur atas nama universitasnya. Saya Ian Umar, VOA Trending Topic. WGM Irene Sukandar sukses mengalahkan Dewa Kipas atau Dadang Subur dengan skor 3-0 pada pertandingan catur persahabatan. Pertandingan catur persahabatan Dewa Kipas versus WGM Irene Karisma Sukandar berlangsung di studio podcast Deddy Corbuzier pada Senin 22 Maret 2021 sore waktu Indonesia Barat. Dua atlet catur Indonesia yakni GM Susanto Megaranto dan WIM Chelsea Monica turut hadir sebagai komentator laga tersebut. Laga Dewa Kipas versus WGM Irene Karisma Sukandar menggunakan aturan format 4 babak dengan waktu berpikir per babaknya adalah 10 menit. Masing-masing pemain mendapat kesempatan 2 kali menggunakan bidak hitam dan putih dengan jeda antar babaknya adalah 5 menit. Pada babak pertama, Irene Sukandar yang mendapatkan bidak putih berhasil mengalahkan Dewa Kipas untuk unggul 1-0. Irene Sukandar kemudian kembali mengalahkan Dadang Subur atau Dewa Kipas pada babak kedua dengan menggunakan bidak hitam. Jalannya pertandingan babak kedua berjalan lebih lama sampai waktu berpikir Dadang Subur dan Irene Sukandar tersisa sekitar 2 menit. Pada jeda babak kedua, pertandingan Dadang Subur versus Irene Sukandar disaksikan oleh lebih dari 900.000 penonton. Pada babak ketiga, Irene Sukandar kembali menggunakan bidak putih, sementara Dadang Subur atau Dewa Kipas mendapatkan hitam. Irene Sukandar membuka dengan memindahkan pion ke D4. Di sisi lain, sementara Dadang Subur ke D5 dilanjutkan dengan memindahkan kuda ke C8.
Ini adalah ketiga kalinya Dadang Subur langsung memindahkan kuda pada awal permainan. Pertukaran pion kemudian terjadi setelah pertandingan berjalan sekitar 2 menit. Iren Sukandar mengancam benteng dan Menteri Dadang Subur sekaligus ketika memindahkan kuda ke D7. Iren Sukandar kemudian kembali mengancam Ratu Dadang Subur di D6 ketika memindahkan ratunya ke E5. Dadang Subur pada akhirnya menyerah sehingga Iren Sukandar dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Moderatornya, Om Denny jalannya apa harus disebutkan supaya saya tahu, ya kan? Cuma itu satu-satunya cara supaya saya tahu Om Denny langkah apa. Berarti Iren bisa denger, ngebayangin ini kuda gue lagi di mana gitu. Bukan kuda saya aja, bukan buah-buah saya aja, tapi juga buah-buah Om Denny. Berarti misalnya nih, benteng. Mau coba ya? Coba. Ayo. Coba ya. Gue ngeliat Iren nggak usah ya. Iya. Oke. Mas yang ngerti mas yang A, C. Iya. Balik badan. Oke, balik badan ya. Oke. Wah ini kalau gue kalah pelecehan sini. Gue dikalahin tanpa ngeliat. Kalah sekarang Iren, lihat ini. Oke ya, nggak usah pakai jam ya. Siap, nggak usah pakai jam. Oke, ini saya putar. Oke, normal, catur. Normal. Kuda 2. Waduh, udah 2 ya, normal. Oke. Siap. Aku duluan ya. Siap. E4. Udah, Iya, oke. udah. E4. L5. E5. F3. F3. Ya. Gajah C5. C3. D5. Ini sumpah dia apa? Poin-poin gue ada di mana? B4. Gajah B6. Dia tahu. Asli ini gue merasa dilecehkan kalau gue kalah. Kuda A3. D kali E4. Bisa makan gak dia? D kali berarti dia makan. F kali E4. Menteri H4. G3. Menteri kali E4. Pak Denny sama kakak. Kuda E2. Menteri kali H1. Aduh, gue kode main mati. D4. Gajah H3. Waduh. Sombongnya arogan. Gila. Gajah E3. Menteri kali F1. Aduh, makan lagi. Raja
Dia D2. Menteri kali D1. Waduh. Oh, udah gitu. Mati sumpah dah. Kalau begini mah mendingan tanya ke Prana Pak. Oh iya. Sampai lupa. Raja kali D1. E kali D4. Gak digit. C kali D4. Kuda C6. Kuda C4. Gila, berarti dia pintar banget ya yang itu ya. Rokade panjang. Masih terus 2 kali panjang. Rokade, kalau bahasa Rokade. kampungnya blokir, kalau resminya rokade. Benteng C1. Gajah G4. D5. Gajah kali gajah B6 kali E3. Beautiful. Nggak bisa. Oh iya. Iya open. Oh, kudanya DE2 mau jalan ya? Hebat Kak Iren. Pionnya Apa? Om Denny nafsu mau dapat kuda gratis. Oh, nggak bisa kan kepin. Iya. Benteng C3. Benteng kali D5. Sekak. Kok punya gua habis, Mas? Itu udah aku pur benteng di pojok sama kuda nggak jalan loh. Raja E1. Gajah B6. Nah, yang Dia kabur tahu sih. Dia bisa main ambil headlock orang di rumah ya. saya Bisa pakai WhatsApp ini main. Kuda F4. ambil main ludo bisa. Benteng D8. Ah, sakit nih orang. Oh, ada skakmat ya? Iya, tapi udah jalan. Saya lupa. Iya, ada skakmat tadi. Aduh. Ya, Bingung gua. H4. Nah, skakmat ya Om Deddy ya, Om Denny ya. Emang ada? Benteng D1 skakmat. Aduh. Benar lah itu. Sini mati. Ya kan? Rajanya nggak bisa kemana-mana. Mati. Wah. Gimana? Ampun. Ampun. Apa sama Pak Denny? Sini ada kamera Pak sebenarnya. Enggak, Ren kok bisa? Hah? Iren kan masuk. Enggak, masih nih kotak gua. Iren berarti tahu peluncurnya di mana, bentengnya Iya. di mana. Ingat semua. Itu gimana? Itu dilatih Ren atau? Ya, jadi kalau udah Grandmaster kan kalau dalam satu pertandingan itu kita mikirnya kan bisa berpuluh-puluh langkah ke depan dan bukan satu jalan itu aja, ya kan? Kalau misalkan lawan ke sini, ya kan? Jadi rantingnya itu banyak kan, Om Denny. Jadi itulah yang melatih otak kita supaya visualisasinya tuh bagus. Terima kasih Iren, luar biasa, Sama-sama. seneng banget bisa main sama Iren. Aku dikasih catur ini, aku minta tanda tangan Iren ya. Sip. Oke, di mana nih? Iya, di sini aja Ren, di tengah yang gede namanya yang jelas biar pas Oke. orang tahu ini dari Grandmaster pertama Indonesia. Ups.
WGM, Woman EM, Grandmaster. Iren Sukandar. Oke. Terima kasih, Ya. terima kasih. Sama-sama. Kita juga ada channel YouTube ya. Namanya apa channelnya? Irena Sukandar. Oke, subscribe. Thank you, Ren. Oke. Salah satu partai catur keren dari Iren Harisma Sukandar terjadi pada kejuaraan catur wanita Asia 2014 di Sharjah, Uni Emirat Arab. Sebuah turnamen yang sukses dijuarai oleh pecatur cantik kelahiran Jakarta 7 April 1992 tersebut. Iren Harisma Sukandar sebagai putih berhadapan dengan Women Grandmaster asal Vietnam, yakni Hoang Thi Bao Tram. Partai catur ini sendiri diawali dengan varian Karpov pada pertahanan Karokan. Selanjutnya gajah putih ke C4, pion E6, kuda ke F3, kuda ke hitam ke F6, kuda makan kuda, skak, hitam membalas dengan kuda makan kuda. Iren Sukandar kemudian rokade pendek, gajah hitam ke 7, pion C3, dan setelah Hoang Thi Bao Tram melakukan rokade pendek, Iren Harisma Sukandar melangkahkan menteri E2, pion C5, gajah G5, pion makan pion, langsung disambut dengan benteng A putih D1 mengepin pion. Dan setelah hitam melangkahkan pion ke A6, Iren Sukandar makan pion hitam dengan benteng sekaligus menyerang menteri. Menteri menghindar ke C7, kuda putih E5, pion hitam ke B5 menyerang gajah. Gajah menghindar ke D3. Selanjutnya langkah gajah hitam ke B7. Dan pada posisi ini Iren Harisma Sukandar membuat langkah agresif, pengorbanan kuda ke D7. Dan jika sekarang hitam melangkahkan kuda makan kuda, akan dibalas dengan gajah makan gajah menyerang benteng. Dan jika benteng menghindar ke E8 sekaligus menyerang gajah. Salah satu variasi lanjutan adalah seperti ini: gajah makan pion H7 skak, raja makan gajah, menteri putih D3 kembali skak, raja ke G8, benteng putih makan kuda D7.
Karena tak mau dengan variasi tersebut, pada game aslinya setelah langkah kuda putih ke D7, Hoang Ti Bautram memilih langkah menteri ke C6, ancaman skakmat dalam satu langkah. Iren Harisma Sukandar kemudian merespon dengan langkah kuda makan kuda di F6 skak, yang dibalas dengan gajah makan kuda menyerang benteng. Iren Harisma Sukandar kemudian menangkis ancaman skakmat di peta K2 dengan gajah ke E4 menyerang menteri, dan setelah menteri hitam menghindar ke C5, Iren Sukandar membuat langkah kejutan. Ia mengorbankan gajah dengan makan pion hitam H7 skak. Raja hitam makan gajah langsung disambut dengan menteri putih ke H5 kembali skak. Raja kembali ke G8, namun setelah Iren Harisma Sukandar melangkahkan benteng ke H4, ancaman skakmat dalam satu langkah. Pada posisi ini, Hoang Ti Bautram terpaksa menyerah. Hoang Ti Bautram terpaksa menyerah karena pada posisi ini Raja Hitam sudah berada dalam kondisi kritis, dan naasnya tak ada cara untuk menyelamatkan Raja Hitam.
Partai catur kali ini merupakan partai perdana antara Pak Dadang Subur alias Dewa Kipas versus Iren Sukandar. Iren Sukandar memegang putih, memulai duel bersejarah ini dengan langkah pion E4. Kemudian Dewa Kipas memilih pertahanan karokan dengan langkah pion C6, pion putih D4, pion hitam D5. Iren Sukandar memilih variasi pertukaran dengan langkah pion makan pion D5, dibalas dengan pion makan pion. Kemudian langkah gajah terang putih D3, kuda B hitam C6 menyerang pion putih D4. Iren merespon dengan mendorong pion C3, pion hitam E6, kuda G putih ke F3, kuda G hitam F6. Iren Sukandar rokade pendek. Pak Dadang Subur kemudian menyiapkan langkah rokade pendek dengan langkah gajah gelap ke E7. Dan setelah langkah gajah gelap putih ke petak F4, Dewa Kipas mengamankan raja dengan rokade pendek. Kuda F putih ke E5, kuda F hitam E4. Iren merespon dengan mendorong pion ke F3, mengusir kuda hitam di E4. Kuda C hitam makan kuda putih E5, dibalas dengan gajah makan kuda. Dewa Kipas kemudian memundurkan kuda ke petak F6. Langkah selanjutnya dari Iren Harisma Sukandar adalah menteri ke C2, mengintai pion hitam di H7. Apabila pada posisi ini Dewa Kipas tidak waspada, contoh langkah random seperti pion B6, maka hitam berada dalam masalah. Tentu saja hal seperti itu tidak terjadi, karena setelah langkah menteri putih ke C2, Dewa Kipas merespon dengan melangkahkan pion ke H6, kuda B putih ke D2, gajah gelap hitam ke D6 menawarkan pertukaran gajah. Iren Sukandar kemudian melangkahkan benteng A ke E1. Dewa Kipas melangkahkan kuda ke H5 bersiap melompat ke petak F4. Iren mencegah dengan mendorong pion F4, pion hitam B6 persiapan fianchetto gajah. Menteri putih D1 menyerang kuda hitam. Kuda hitam mundur ke F6. Iren Sukandar selanjutnya menambah tekanan dengan melangkahkan menteri ke F3, fianchetto gajah hitam ke petak B7, kemudian langkah pion putih ke F5. Dan pada titik ini, entah karena grogi ataupun karena belum nyeruput kopi, Dewa Kipas membuat sebuah blunder, menteri ke C8. Langkah tersebut merupakan blunder karena menggratiskan gajah hitam di petak D6. Iren Sukandar dengan cepat menggerakkan gajah makan gajah D6 sekaligus menyerang benteng hitam. Dan setelah benteng hitam bergeser ke E8, Iren menarik gajah ke E5. Langkah selanjutnya dari Pak Dadang Subur adalah gajah ke A6, menawarkan pertukaran gajah. Dan pada posisi ini, Iren Sukandar menemukan sebuah serangan kombinasi yang akan memberikan ia kemenangan. Pertama-tama, Iren melangkahkan gajah gelap, makan kuda hitam di F6, yang dibalas dengan pion makan gajah. Kemudian, langkah pion putih makan pion E6. Dewa Kipas membalas dengan benteng makan pion. Iren Sukandar selanjutnya melangkahkan gajah makan gajah hitam di A6
sekaligus menyerang Menteri Hitam. Dan setelah Menteri Hitam makan Gajah Putih, Iren melangkahkan benteng, makan benteng hitam di E6. Dewa Kipas merespon dengan langkah pion makan benteng putih. Akan tetapi, sepersekian detik setelah membuat langkah tersebut, Dewa Kipas memutuskan menyerah. Dewa Kipas menyerah mungkin karena ia sudah melihat jika permainan ini dilanjutkan, ia akan kalah. Contoh variasi lanjutan pada partai catur ini adalah sebagai berikut. Dan pastinya di posisi seperti ini, seorang Iren Sukandar akan dengan mudah memenangkan permainan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.